Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas apakah benar Sartun yaitu Gorosei Jagarcia Sartun merupakan atau benar-benar Gorosei yang paling lemah. Secara hal lumrah, harusnya musuh yang datang pertama adalah musuh yang paling lemah, bukan? Yap, dalam dunia game ataupun dalam hal yang mencakup dari apa itu musuh yang datang kepadamu atau kita yang datang kepada musuh, biasanya yang musuh yang kita temui pertama akan lebih lemah dibandingkan musuh yang belum kita hadapi. Tapi apakah One Piece memakai konsep seperti itu? Menurut saya, iya, tapi tidak sepenuhnya. Karena dengan ditunjukkannya krokodil bahkan Enel seperti apa, itu nyatanya lebih kuat dibandingkan dari Hodi atau bahkan Moria. Mereka kalah hanya karena tidak beruntung kalau sang MC tiba-tiba ber-IQ tinggi dan kemampuan sang MC adalah counter alaminya. Lalu jika kita berbicara soal Sartun, kedatangan Sartun ke Egghead ini ya, awal niatnya mereka tidak menduga kalau Luffy itu ada di sana. Dan Luffy sendiri juga tidak menduga kalau Gorosei sampai datang ke Pulau Egghead pula. Sehingga pertemuan ini tentu akan menjadi suatu hal yang kebetulan, dan itu adalah antara paling lemah atau paling sial, itu tidak bisa ditentukan secara pasti. Tetapi jika hal yang muncul pada saat itu, yap, berbicara soal kekuatan Sartun, ada satu hal yang cukup menjadi suatu perhatian saya, yaitu ini. Jujur saja pada awalnya saya tidak akan pernah berekspektasi kalau One Piece juga akan memunculkan hal semacam ini, walaupun sebenarnya sudah banyak objek yang menampilkan hal yang sama, seperti contoh saat Brook kena ritualnya Satan atau bahkan di tembok Marijoa. Sehingga seharusnya ini tentu akan menjadi menarik, bukan? Dan seperti yang kita lihat di sini, simbol Shirito berbentuk bintang dengan angka 5. Nah, di sini dia sebenarnya yang menentukan apakah Sartun paling lemah atau tidak. Yang mana ya, jika simbol 5 ini mengartikan nomor urut pada setiap Gorosei, maka harusnya memang benar adanya Sartun ini adalah hal yang paling lemah, yaitu punya jika angka 5 emang angka terkecil. Tapi bagaimana jika kebalikannya? Ya, tidak ada yang tahu, bukan? Tapi jikapun Sartun paling lemah, kita tidak bisa menyatakan langsung kalau Sartun ini lemah. Buktinya apa, Min, kalau Sartun nggak lemah? Iya, lihat saja Sanji. Seorang Sanji pun bisa jadi NPC di hadapannya. Namun, andai kata jika lingkaran bintang ini dengan angka 5 tidak menunjukkan suatu level urut, iya, bagaimana jika bilangan angka 5 ini menyimbolkan hal lain? Dimana pada video yang lalu kita pernah menyinggung ini bahwa simbol bintang ini serupa atau cukup mirip dengan simbol kepercayaan mitologi Cina, yang dimana ya itu melambangkan 5 elemen yang ada. Dan yap, itu dia. Bagaimana jika angka 5 ini hanya menyimbolkan 5 elemen yang saling terhubung? Bentuk bintang ini menyambungkan tiap-tiap sisinya, sehingga seharusnya cukup masuk akal kalau kita mengatakan simbol ini adalah sinkronisasi para Gorosei. Walaupun ya kita tahu tidak ada yang bisa memastikan ini, tapi saya akan lebih suka mengatakan kalau angka 5 serta simbolnya mengartikan saling terhubung 5 Gorosei-nya itu ketimbang nomor urut kekuatannya. Karena semisal para Gorosei saling terhubung atau melakukan suatu sinkronisasi pada elemen dengan simbol itu artinya mereka memiliki kelemahan masing-masing. Yap, dalam simbol ini elemen yang ada di sana saling mengkanter dan juga saling membackup jika mereka bersama. Bisa dibilang juga para Gorosei ini sebenarnya sangat kuat, sangat seimbang dan sangat balance jika mereka bersama, karena kelemahan yang mereka miliki itu bisa di backup dengan Gorosei yang lainnya. Sabo yang pernah merasakan sensasi 5 Gorosei berada di tempat yang sama dengan kekuatannya itu sangat tahu kalau dia seperti berada di neraka. Ditambah lagi ada Im Sama pada saat itu, sehingga ini akan membuka peluang bagaimana kru Mugiwara Ichimi selamat dari sana, dari Pulau Egghead. Karena apa? Iya, karena Sartun pada saat ini dia sendirian. Jadi kelemahan yang dia punya tidak akan bisa di backup lagi oleh Gorosei yang lainnya. Dan itu adalah poin yang paling menariknya dan poin yang tidak akan memaksa untuk mengalahkan Sartun. Dan ya, apa kelemahan Sartun? Sebelum itu, saya jelaskan sedikit yang kita bahas di video yang lalu. Simbol yang kita bahas tadi itu disebut dengan Wusing. Ada 5 elemen yang juga melambangkan 5 planet di mana setiap elemennya saling terhubung dan juga mengkanter satu sama lainnya. Pertama, saya akan jelaskan hubungan interaksi beberapa elemen di sini. Yang simbol ini ya memiliki arti generating, sementara yang ini adalah mengatasinya. Nah, di sini kita mulai dari bagian generatingnya. Api membentuk bumi seperti gunung, lalu
tanah atau bumi mengandung logam, sementara logam mampu mengumpulkan air. Air sumber makanan kayu, kayu menghasilkan api. Sementara untuk interaksi mengatasinya, api melelehkan logam, logam menembus kayu, kayu memisahkan tanah, bumi atau tanah menyerap air, air memadamkan api. Dan sekarang Saturn masuk di bagian yang mana? Nah, dalam simbol ini, Saturn yang tentu saja melambangkan planet Saturnus memiliki simbol ini, itu melambangkan elemen tanah. Dan seperti yang kalian ketahui tadi, tanah itu dihasilkan dari api, dimana ini akan sangat cocok saat kita mengetahui detik-detik Saturn muncul itu ada api, bukan? Dan juga petir seperti sebuah gunung letusan. Nah, dalam simbol ini, elemen Saturn sangat kuat untuk mengatasi elemen air, tapi bisa diatasi oleh kayu. Dan seperti yang kalian dengar tadi sebelumnya, tanah itu menyerap air dan tanah mampu dipisahkan atau dipecah oleh kayu. Yang di sini maknanya adalah akar. Dan menurut saya, dalam penalaran saya ini, kelemahan Saturn itu adalah serangan haki, terutama buso haki yang seperti memecah tanah, bak kayu yang menjalar. Kuma mungkin sudah memberitahu kita dengan menyerang Saturn menggunakan haki. Tapi pernahkah kita berpikir dari mana Kuma belajar haki? Iya, kelemahan Saturn yang saya maksud di sini adalah teknik Ryusuken dari Doragon. Ryusuken Ryu no Ibuki. Detailnya begini, jika Saturn memang berelemen tanah yang menyerap air, itu menjelaskan bahwa apapun yang ada di atas tanah, di atas bumi, Saturn bisa mengkontrolnya. Maka dari itulah kenapa Sanji dan yang lainnya hanya bisa terpaku berdiri ataupun duduk di tanah tanpa perlawanan yang berarti. Karena selama Anda menginjak bumi, selama itulah kau berada di bawah kendalinya Saturn. Dan hal ini bisa didasari dari ucapan Saturn sebelumnya saat ia ditusuk. Dia mengaku membiarkan Bone menusuknya. Artinya di saat yang sama saat Bone lari sebelumnya, sebenarnya Saturn bisa menghentikannya. Kemudian saat Bone ingin menyerangnya dengan teknik distorsi saat dipegang oleh Saturn di udara, Saturn benar-benar tidak bisa menghentikan pergerakan dari Bone itu. Lalu, walaupun Saturn fokus sama Bone, Sanji dan yang lainnya yang terkapar di tanah itu tidak bisa bergerak. Itu artinya jelas kekuatan Saturn ini ada di tanah, di mana mereka yang menginjak tanah. Nah, untuk mengkanternya adalah dengan melancarkan serangan yang bisa menghancurkan tanah walaupun tanpa banyak tenaga. Yap, teknik Ryusoken ini berpotensi. Sabo sudah menunjukkannya cukup banyak. Salah satunya, dia seperti hanya mengalirkan suatu angin atau tenaga dan menghancurkan tanah di sana. Dan kita tidak tahu bagaimana sang pemilik teknik ini. Yap, Dragon adalah orang yang berkemungkinan master dari teknik itu. Bisa saja Dragon hanya berdiri tanpa melakukan suatu teknik yang berarti atau ancang-ancang yang berarti, bisa mengalirkan suatu gelombang ataupun angin yang sama seperti Sabo ini ke tanah dan menghancurkannya. Jadi, walau Saturn menghentikan langkah Dragon, Dragon bisa menghancurkan tanah dan mengcancel kekuatan Saturn yang satu ini. Selain Dragon dengan teknik Ryusoken-nya, tentu saja Luffy dengan gear kelimanya adalah salah satunya. Luffy hanya dengan menyentuhnya saja pun bisa membuat tanah menjadi karet, yang tentu itu akan mengubah esensi dari tanah, yang dengan begitu harusnya teknik Saturn ini yang berelemenkan tanah tidak akan bekerja. Dan pastinya kalian bertanya-tanya, apakah Aramaki mampu? Jika Aramaki bisa mengendalikan tumbuhannya, tentu saja bisa. Tapi jika dia tidak bisa bergerak sampai kekuatan logianya tak bekerja, ya wassalam. Jadi hanya Luffy dan orang pengguna teknik Ryusoken saja sejauh ini, menurut saya, yang bisa mengcounter teknik Saturn ini, yaitu teknik menghentikan gerak tubuh. Tetapi jika kalian bisa mendekati Saturn tanpa harus Saturn membuat kalian berhenti, seperti yang dilakukan oleh Bone dan juga Kuma pada saat ini, dan berpotensi melukai Saturn, itu akan menimbulkan suatu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana mekanisme atau cara kerja kemampuan Saturn untuk regenerasi. Ya, kita bisa melihat pada chapter sebelumnya,
darah yang keluar dari tusukannya Bonnet tiba-tiba menghilang entah kemana. Namun jika Sartun berelemenkan tanah, yang mana tanah tadi itu ya menyerap air itu benda cair, dan darah itu juga benda cair, mungkin bisa dijelaskan dengan teori ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian?